kepada Allah, maka dia akan diberikan dua sorga, dua istana, satu milik dia dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke sorga, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, itulah sorga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat dua sorga itu, satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan di neraka. Tetapi bukan berarti satu orang cuma dua, tidak. Bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan satu istana di sorga. Kalau anda membangun masjid 10, ya istananya 10, kan begitu. Ataupun hadis mengatakan, siapa yang membaca qul huwallah 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan istana di sorga. Bukan kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, bukan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 1 gitu kan. Sampai 10 baru Allah bangunkan satu rumah di sorga. Jadi orang itu tergantung amalannya, berapa istana di sorga. Kalau di dunia saja Pak, orang punya kos-kosan 9 sudah bangga, ya kan? Kemudian buat lagi 9, makin bangga. Buat lagi 9, makin bangga. Harusnya kita juga bangga dengan banyaknya rumah di sorga. Begitulah seorang mukmin. Taib. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat Rasul. Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka. Salah satu yang diperlihatkan apa? Ada orang yang kukunya dari besi sedang mencakar-cakar mukanya. Rasul heran. Mahadan, ada apa ini? Subhanallah, mahadan. Apa ini? Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah. Suka melakukan ghibah, yaqauna fi a'radin nas. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu. Dan ghibah itu artinya dzikraka akhaka bima yakrah, menceritakan saudaranya, dan kalau saudaranya dengar itu tidak suka. Maknanya di sini, walaupun cerita kita baik, kalau dia nggak suka itu ghibah namanya. Apalagi kalau diceritakan itu keburukannya, makin ghibah lagi. Ustadz yang saya ceritakan itu benar ada pada dia. Kalau memang benar ada, maka engkau sudah menggibahnya. Kalau memang tidak ada, berarti engkau berdusta atas nama dia. Maka selamatnya lisan ini lebih baik dikunci. Falyakul khairan awliyas. Katakan yang baik kalau tidak bisa diam. Karena ngeri dosa lisan itu. Dari sekujur tubuh kita ibu bapak, yang banyak melakukan dosa itu lisan. Sebutkan dosa apa yang tidak ada di lisan, ada semua. Kalau tangan paling mukul, paling bunuh, selesai, ya kan? Kaki paling nendang, mata paling melotot, kuping paling dengar gitu kan, yang diharamkan. Kalau lisan ini semua ada. Negara bisa perang gara-gara lisan. Persaudaraan bisa retak gara-gara lisan. Orang bisa saling bunuh-bunuh gara-gara lisan, ya. Semua gara-gara lisan, ya. Orang mengajak kepada kesesatan seperti nabi-nabi palsu zaman sekarang gitu kan, lisan juga yang ngomong gitu kan. Jadi semua sesat, semua kebaikan, keburukan itu ada di lisan. Makanya Rasul mengatakan kepada Mu'ad, jaga lisan wahai Mu'ad, karena kebanyakan orang masuk neraka itu diakibatkan lisan-lisan mereka. Maka di sini Nabi SAW menggambarkan bagaimana orang yang suka melecehkan kehormatan orang dengan mencakar-cakar ini. Ada juga Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah. Setiap ke pinggir, kemudian dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Setiap ke pinggir dimasukkan batu, sebagaimana riwayat Samurah bin Jundab dalam Sahih Bukhari. Rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, kata Jibril, itu adalah para pemakan riba. Ada juga orang yang sedang berdiri, kemudian dipaksa nganga mukanya, mulutnya, tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api. Kemudian ditanya, ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Dan banyak lagi, subhanallah. Intinya bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Kemudian setelah Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah.
Sesampainya di Mekah, Nabi SAW tertidur sebentar karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari, tiba-tiba lapang dadanya, subhanallah. Yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Dadanya lapang, siap berdakwah dia. Kemudian dia ngomong sama Ummu Hani, wahai Ummu Hani, izinkan aku akan ceritakan kisah ini kepada orang-orang Quraisy. Kata Ummu Hani, ngapain wahai Rasul? Orang-orang tidak akan percaya dengan kamu. Bagaimana mungkin perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratul Muntaha engkau bisa melakukan hanya separuh malam? Apa kata orang? Gak usah diceritakan. Tapi Rasul berazam, tidak, ini harus diceritakan. Akhirnya Nabi keluar ke Ka'bah. Baru sampai di Ka'bah dia duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Ini yang pertama kali yang lewat. Abu Jahal kok nampaknya Rasul ini ada yang mau disampaikan. Didekati sama Abu Jahal dan mengatakan, masya'nuka ya Muhammad. Hei Muhammad, nampaknya ada yang mau disampaikan nih. Ada apa ya? Maka Nabi SAW mengatakan, semalam saya begini macam-macam. Abu Lahab langsung serius dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu? Kukumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepada aku yang kumpulkan semuanya. Istihza, mengolok-olok Rasul. Karena Abu Jahal paham tidak mungkin ada orang yang percaya, yang ada justru akan menjelek-jelekan Rasulullah. Kata Abu Jahal dengan seriusnya, biar saya kumpulkan manusia, katanya. Oh, mantap Abu Jahal. Tapi bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul. Maka Abu Jahal berteriak-teriak, ya Bani Ka'ab istami'u, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fulan, kemari. Karena yang manggil tokoh masyarakat, pemimpin, seluruh orang Quraisy kumpul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, akhbirhum kama akhbartani. Muhammad, habarkan cerita yang kau ceritakan kepadaku semalam. Habarkan kepada mereka, janjimu kau akan bercerita kepada mereka. Ini orang sudah kumpul semuanya. Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka bahwa semalam saya begini, subhanallah. Seluruh orang tiba-tiba tertawa, saking kehabisan tertawanya sampai mereka pukul-pukul kepala. Disinilah Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam kemudian murtad balik. Karena apa? Ini aneh Nabi ini, makin kesini makin aneh ngomongnya ya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musyrik sudah karuan, makin membuat tuduhan. Lihat tuh nabimu si Muhammad gila, buat cerita aneh-aneh. Lah ketika itu Abu Bakar nggak ada di situ, sehingga orang-orang heran dan mengatakan, ya Muhammad, aina sahibuk, di mana saudaramu Abu Bakar? Biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingnya Abu Bakar, di mana dia? Akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar. Sudah ketemu, hai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihat saudaramu si Muhammad itu ngaco. Dia cerita begini dalam satu malam.